sama-sama bangkit berdiri, come on. Mari kita bawa pujian ini.
crashes over me, Yeah. crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champions of heaven, you made a way. Because your love, the weight of the wave crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champions of heaven, you made a way. Champions of heaven, you made a way for all to Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah terbatas buat setiap hidup kami Tuhan. Kalau kami mau sama-sama serahkan hati kami, memuji Engkau, menyembah Engkau. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Saya percaya bahwa ada sukacita Tuhan di tempat ini. Amin. Come on. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Come on. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, lalu Kau yang terindah.
semuanya apa kabar? Pasti semuanya baik-baik dalam Tuhan, amin. Nah, silakan duduk saudara. Nah, sebelum itu saya mau kita mungkin menyambut, adakah jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Ayo jangan malu, ada gak jemaat yang baru hadir di tempat ini? Saya masih tunggu. Kayaknya ada yang lihat kiri kanan, itu kayaknya itu baru tuh orangnya. Ya, tapi baru atau enggak saudara? Nah, kita lihat ya, kiri kanan bangku masih kosong, ya. Mari kita sama-sama bawa orang ke tempat ini untuk diberkati lebih lagi saudara, amin. Nah, saudara, hari ini kita masih ada di bulan relationship. Ya, kalau saudara yang miss the last 2 weeks terakhir atau mungkin saudara yang gak tahu bahwa bulan ini kita belajar tentang relationship. Ya, kita berikan judul itu Relationship Matters. Nah, saudara, ada satu quote di internet yang mengiang-ngiang terus di kepala saya udah 1 bulan saudara sampai sekarang. Ya, quote-nya bilang begini, kalau mau jalan cepat, berjalanlah sendirian. Ini kalau gak salah saya pernah sebut itu. Kalau mau jalan cepat saudara jalan sendirian, gak repot bener. Ngeplan enak sendirian, apa-apa bisa decide sendirian. Tapi kalau saudara pengen jalan jauh, maka saudara harus jalan berdua atau bahkan lebih daripada berdua, berada di dalam satu komunitas. Amin saudara. Nah, komunitas, hubungan, relationship itu adalah ide daripada Tuhan. Jadi Tuhan pengen saudara punya relationship, Tuhan pengen saudara engage di dalam hubungan, bukan terisolasi. Nah, saya bersyukur dari WFH jadi WFO. Walaupun saya juga menangis saudara, 2 minggu lagi atau seminggu lagi saya bakal WFO kembali akhirnya. Ya, tapi Tuhan menghendaki kita membangun yang namanya hubungan. Karena lewat hubungan kita bertumbuh. Lewat hubungan kita bisa mengasah diri satu sama lain. Dan lewat hubunganlah kita bisa menjadi lebih maju. Jadi hubungan adalah ide daripada Tuhan dan Tuhan pengen kita berada di dalam relationship yang baik, sehat dan bukan relationship yang toxic, saudara. Ya, jadi sebelum kita, nanti hari ini kita juga bakal belajar tentang relationship. Tapi saya mau mengajak saudara semua kita tundukkan kepala yuk. Saya rindu untuk kita berdoa buat all the relationships. Kita bawa tema ini ke hadapan Tuhan siang hari ini. Ya rada basyik kita bayar. Bapa, kami bawa semua relationship yang kami punya. Baik itu pribadi antara kami dengan Engkau Tuhan. Antara suami dengan istri, kalau ada yang sudah mulai jauh, antara yang masih pacaran Tuhan, hubungan pertemanan, hubungan bisnis, hubungan apapun, orang tua, anak, hubungan saudara, kakak, adik. Kami bawa kepada tangan-Mu ya Tuhan pada siang hari ini. Kalau ada kuasa-kuasa, ada sesuatu yang menghalangi bahwa hubungan ini menjadi sehat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa biar hubungan-hubungan ini boleh pulih, boleh sehat. Dan kami semua boleh berada di dalam lingkungan yang Kau inginkan ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan, all the relationships kepada tangan-Mu. In Jesus name, amin. Nah saudara, ada satu foto yang saya mau kasih lihat saudara. Ya, in the part of announcement. Nah saudara bisa lihat ini ada foto ibu-ibu muda cantik saudara. Nah ibu-ibu muda ini semua tergabung di dalam Cool Young Family. Kemarin saya juga tergabung di Cool Young Family dan kemarin malam kita Kemarin malam kita kumpul, kita sewa ruangan, kita makan-makan. Saudara lihat, kita yang udah umur 30 ke atas, 35 ke atas nggak kalah semangat, kita bikin banner saudara. Padahal yang ngeprint banner cuma 1 orang saudara, tapi waktu kita lihat ada banner luar biasa, keren banget. Nah, saya pribadi tergabung di dalam Cool Young Couples. Dan di 2PM ini banyak cool yang lain, saudara. Nah, saya mau ajak kita semua untuk engage masuk dalam Cool. Ya, ini ibu-ibu ini semua udah punya anak. Ada yang udah punya anak 2. Ya, nah mereka berjalan sama-sama bisa jauh. Karena ngurus anak itu perjalanan jauh, betul? Nah gara-gara ada orang di kiri kanan mereka bisa saling tukar informasi yang mitos bisa dipatahin semua segala macam saudara. Nah tapi yang saya ajaib dari gathering semalam adalah bukan fun ya. Tapi karena orang-orang ini semua berkumpul karena cinta sama Tuhan.
Karena orang-orang ini mau bayar harga, mau tumbuh, mau berbuah, mau impacting ke kiri ke kanan. Karena itu saya ajak saudara semua yang belum tergabung dalam Cool, saudara bisa scan multimedia, bisa tampilkan nggak? Ya, saudara bisa scan request join Cool, nanti akan ditaruh di Cool yang nggak kalah asik, yang enak, yang mantap. Saudara akan ketemu orang-orang yang hobinya sama, yang bahkan bisa ketemu bisnis partner saudara di dalam Cool ya. Jadi ayo join Cool bersama-sama. Nah, saudara, di Cool itu yang semalam itu ada seorang perempuan yang luar biasa yang saya mau highlight siang hari ini, namanya Andita, saudara. Wow, udah ada yang kenal ya. Biasanya dia di belakang sana ngumpet, ngurusin anak-anak, ngajar anak-anak. Tapi hari ini dia dikasih kesempatan, walaupun dia sedang hamil 6 bulan, saudara. Berdiri 15 menit aja sakit, tapi dia melayani kita di tempat ini. Ini dia Andita. Ya, dan hari ini kita juga akan dilayani, yang membawakan khotbah juga pertama kali ke sini. Dan saya excited banget. Kita kasih tepuk tangan juga buat Pastor Aksa. Kasih semangat ya, jangan tegang. God will be with us, ya. Nah, saudara, karena itu kita membuka juga pelayanan volunteer. Saudara bisa melayani di belakang, minggu depan ada coffee lounge, bisa melayani di sana, multimedia bisa melayani di sana, usher, greeter, kita membuka tangan lebar-lebar untuk kita melayani bersama di tempat ini dan bertumbuh ya saudara. Nah, sebentar kita akan persembahan saudara, habis itu kita akan masuk kembali kepada penyembahan yang lebih dalam. Ya, saudara bisa scan QR, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Di depan bangku saudara atau di sini kita bisa scan. Bapak, terima kasih buat berkat-Mu. Luar biasa Engkau Tuhan. Bukan cuma sedikit, bukan cuma setengah-setengah. Berkat-Mu melimpah, karena itu kami mau belajar memberi kembali Tuhan. Bukan yang sedikit, tapi yang terbaik kembali kepada rumah-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang generous dan hati yang mau memberi. Dan kami berikan dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Jesus. Kita akan kembali menyembah Tuhan saudara. Bagi yang sudah selesai memberikan persembahan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Let's praise Him, intentionally worship Tuhan. Mari kita semangat berikan pujian yang terindah buat Tuhan kita. Thank you Jesus. Kami bersyukur kami punya Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Siap syukur kami punya sumber kasih itu yaitu Tuhan Yesus sendiri Tuhan. Kami sembah nama-Mu. Oh, oh, oh. Lebih dari segalanya ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada, ku mengasihi-Mu Yesus. Katakan lebih dari segalanya Tuhan Yesus. Lebih dari segalanya ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada, ku mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Ku mengasihi-Mu Yesus. Sama-sama katakan, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada, ku cinta Kau Yesus. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan teman-teman. Lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari segalanya. Kami nyatakan dengan segenap hati kami Tuhan. Ku perlukan Engkau Tuhan. Lebih dari semua yang ada. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Ku mengasihi-Mu
Yesus. Ku cinta Kau. Ini segenap isi hati kami Tuhan. Ku cinta Kau. Lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Yuk sama-sama declare yuk. Katakan kami cinta Engkau lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Lebih dari segalanya. Lebih dari segala yang ada. Oh, ku cinta Kau Yesus. Mari sama-sama katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus. Ku angkat tanganku kepada ku sembah Kau. Kami sembah, ku sembah Kau. Kami sembah, ku sembah Kau. Segenap tangan kami angkat Tuhan. Ku angkat tanganku kepada sembah, ku sembah Kau. Kami sembah ya Tuhan, ku sembah Kau. Kami sembah, ku sembah Kau. Segenap tangan kami terangkat pada Engkau Tuhan. Ku angkat tanganku ku sembah Kau. Katakan kami angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tanganku kepadamu. Ku sembah. Mari sekali lagi sama-sama katakan. Ku angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tanganku kepadamu. Ku sembah Kau Yesus. Kami sembah Engkau layak terima sembah. Oh, kami mengasihi-Mu Tuhan. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Oh, oh, oh. Kami sembah, kami cinta Engkau Tuhan. Kami sayang Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya. Orang akan maya siapa.
Kami sayang Engkau Tuhan. Kami cinta Engkau Tuhan. Yes, Lord. Jesus, I need you every moment. I need you. One say, Jesus, I need you. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This grace won't heart sing out your praise. Mari membutuhkan sama-sama katakan Jesus, I need you Lord. Jesus, Christ behind me, your loving kindness has never failed me. Christ before me,
Oke, teman-teman yang angkat suara mau katakan remember lah. Come on, sama-sama katakan. Remember love. Remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Di dalam hidup kami hanya butuh Engkau ya Tuhan. Kami tak mampu tanpamu ada di dalam hidup kami. Di setiap season hidup kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Tuhan, terima kasih untuk penebusan-Mu di kayu salib. Untuk setiap dari kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah siang hari ini Engkau bukakan setiap hati kami. Roh Kudus, Engkau singkapkan pikiran kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah setiap kata-kata firman Tuhan yang boleh ada siang hari ini. Boleh ada perubahan paradigma untuk setiap dari kami ya Tuhan. Boleh ada suatu harapan yang baru untuk kami semua ya Tuhan. Boleh ada pemulihan di dalam hubungan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Luar biasa ya, berikan tepuk tangan dong buat tim praise and worship-nya. Aku luar biasa sekali, aku terberkati dengan worship hari ini. Ketika kita enjoy, ya silakan duduk teman-teman. Ketika kita enjoy worship kita dengan Tuhan, tanpa kita sadar, kita sedang enjoy relationship kita dengan Tuhan. Dan rasanya apa? Rasanya seperti tadi, nikmat banget kayaknya nggak mau udahan ya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Shalom 2PM, apa kabar semuanya? Ya tanpa terasa, sebentar saya persiapkan dulu. Ya tanpa terasa ya, di Februari ini kita sudah masuk ke dalam minggu ketiga. Masih dalam tema yang sama, Relationship Matters. Selama Februari ini kita bercerita tentang, kita membahas tentang bagaimana tentang relationship. Nah kalau boleh aku recap sebentar, di minggu pertama dilayani oleh Pastor Randy, kita membahas tentang before the relationship. Jadi ternyata sebelum kita berpikir tentang relationship, ada hal-hal yang harus kita beresin dulu dengan diri kita. Kita harus jadi pribadi yang whole. Kita harus pribadi yang utuh. Jadi ketika relationship itu terjadi, maka menjadi suatu dampak yang begitu luar biasa. Jadi kalau boleh disimpulkan, kalau jomblo itu nasib, kalau single itu pilihan. Ketawa si Andrew ya. Ayo Drew, udah minggu ketiga nih. Udah ada inceran belum? Yang di depan mata aja Drew. Dan di minggu kedua kita juga dilayani oleh Pastor Eradi, leader kita. Dan dia diberi judul Before You Say I Do. Ini juga begitu luar biasa. Banyak sekali mitos-mitos yang dipatahkan tentang relationship. Apa sih itu dating? Gimana sih cari cowok yang oke untuk jadi pacaran? Ya begitu luar biasa. Kita juga belajar tentang Samson. Ngeri ya kalau ternyata kita bucin di dalam pacaran. Tragis akhirnya kalau kita jadi bucin. Nah masih lanjut, ketika kalau minggu pertama kita belajar untuk menjadi utuh. Minggu kedua kita belajar bagaimana kita mempersiapkan untuk masuk ke dalam hubungan. Dan minggu ketiga ini saya beri judul From I Do to We Do. From I Do to We Do. Masih dengan spirit yang sama, kita sama-sama belajar. Aku juga masih banyak belajar sekali. Nanti aku juga akan banyak sharing pengalaman kehidupan pernikahan kami. Nah, sering sekali kita terlalu menitik beratkan, bagaimana sih mempersiapkan sebuah relationship? Nggak salah. Kita terlalu memfokuskan bagaimana cari pasangan yang tepat. Bibit, bebet, bobotnya. Wah, karakternya seperti apa. Dan itu juga nggak salah. Itu penting. Tetapi yang tidak kalah penting adalah ketika hubungan itu justru sudah terjadi. Bagaimana kita menjalankan hubungan tersebut.
Nah aku suka sekali di minggu lalu apa yang disampaikan oleh Pastor Eradi, boleh ditampilkan di depan. Marriage is not your ultimate goal. Ternyata tujuan utama kita dalam membina sebuah hubungan bukan married. Ketika kita single, mungkin dalam tahap PDKT, ya mulai lirik-lirik ya. Ketika kita single, kita juga sebenarnya kita ada hubungan. Kita mempunyai relationship dengan orang tua kita. Kita punya relationship dengan teman kita. Kita punya relationship dengan mungkin partner kerja kita. Beberapa dari kita mungkin sudah yang di tahap berpacaran. Aku lihat di sini juga beberapa sudah ada yang menikah. Nah yang jadi pertanyaannya adalah setiap hubungan yang ada di dalam kehidupan kita, balik lagi goalnya, apakah sudah memuliakan Tuhan? Karena tujuan utama hubungan itu ada di dalam hidup kita, balik lagi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah mari kita baca di satu ayat dari Kejadian, kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. The first idea of relationship came from God. Ketika Tuhan pertama kali ketika kita baca di kitab Kejadian, Tuhan menciptakan semuanya baik. Seluruh alam semesta Tuhan katakan apa? Semuanya baik. Daratan, lautan, tumbuhan, hewan semuanya baik adanya. Sampai Tuhan akhirnya menciptakan seorang manusia. Manusia pertama yang diberi nama Adam. Ketika Adam itu diciptakan secara tidak langsung sebuah hubungan juga tercipta. Hubungan antara sang pencipta dengan ciptaannya. Dan ketika manusia itu sudah diciptakan, Adam sudah diciptakan, Tuhan memberikan dia works untuk mengupayakan Taman Eden. Tetapi kita baca barusan, ternyata tidak cukup, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Selanjutnya Tuhan ciptakan manusia kedua yang diberi nama Hawa. Dan ketika Tuhan menciptakan Hawa, secara tidak langsung pun terjadi hubungan yang baru. Hubungan antara manusia dengan manusia. Dan semuanya itu Tuhan ciptakan untuk baik adanya. Agar pasangan ini bisa memaksimalkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada Adam secara maksimal. Tapi sayangnya, kita baca lagi di kitab Kejadian. Ketika akhirnya Hawa tergoda oleh iblis, makan buah apel. Oh bukan, ya bukan. Bertobat kalau masih bilang buah apel. Buah yang pengetahuan yang baik dan jahat. Akhirnya Hawa tergoda, makan. Dan gak berhenti sampai di situ doang. Dia nawarin ke Adam. Sayangnya saat itu Adam lagi bucin-bucinnya sama Hawa. Dia nurut aja. Dan ketika manusia menggigit, memakan buah itu, apa yang terjadi? Rusaklah seketika juga hubungan manusia dan Tuhan. Akibatnya apa? Kita tahu, akibatnya manusia diusir dari Taman Eden. Relationship yang harusnya diciptakan untuk sesuatu hal yang baik, tetapi ketika relationship itu tidak berjalan, manusia gagal membina hubungan tersebut, berefek menjadi negatif. Nah, a good relationship are hard to form, harder to maintain, and easy to destroy. Sebuah hubungan yang baik ternyata sulit untuk dibentuk dan lebih sulit lagi menjaga hubungan tersebut. Tetapi sayangnya apa? Kita dengan mudahnya menghancurkan sebuah hubungan. Dan yang jadi problem adalah apa? Ketika hubungan tersebut tidak terjaga dengan baik. Ternyata yang dirugikan bukan hanya dua orang itu saja yang menjalani relationship. Tetapi lingkungan sekitar kita, orang-orang sekitar kita pun akan mendapat efek buruknya juga. Nah beberapa waktu lalu, saya ada ngobrol dengan beberapa teman sesama pengusaha juga. Di umur-umur mereka yang cenderung lebih muda dari saya, di umur 20-an, dengan bisnis yang begitu luar biasa. Kita ngobrol, kita ngomong tentang kehidupan. Ujung-ujungnya kita ngomong tentang apa? Ada statement keluar dari mereka, salah satu dari mereka ngomong gini, udahlah, kayaknya gue gak percaya lagi deh dengan namanya pernikahan.
Nah lo, di situ saya bener-bener itu kayak geledek, ini ada apa nih Tuhan nih, kok jadi ngomongnya serius? Iya, jadi setelah kita ngobrol-ngobrol, mereka ngomong, yes, aku udah gak percaya lagi yang namanya sebuah hubungan. Aku gak percaya lagi yang namanya sebuah pernikahan. Karena beberapa dari mereka adalah korban dari perceraian orang tuanya mereka. Mereka gak percaya lagi yang namanya hubungan relationship antara orang tua dan anak. Apa yang mereka lihat? Karena yang mereka lihat, oh yaudah, kalau gak cocok tinggal keluar aja dari rumah. Gue duit ada, gue sudah bisa mandiri. Dan pernikahan, mereka menganggap remeh sekali yang namanya hubungan pernikahan. Gak cocok, cerai aja, cari yang lain. Gampang. Jujur di situ sedih sekali hati saya. Benar-benar sedih sekali. Dan yang lebih naasnya apa? Yang lebih naasnya adalah banyak sekali kasus yang kita lihat. Sebuah pernikahan yang sudah terjadi lebih dari 10 tahun. Bukan pernikahan-pernikahan baru loh. Pernikahan yang lebih dari 10 tahun yang akhirnya apa? Naas juga bercerai. So bisa kita simpulkan apa? Kuat atau tidaknya sebuah hubungan tidak berbanding lurus dengan bagaimana hubungan itu sudah berlangsung. Ya, saya ulangi lagi ya. Kuat atau tidaknya, bertahan atau tidak bertahannya suatu hubungan tidak berbanding lurus seberapa lama hubungan itu sudah dimulai. Sudah seberapa lama hubungan itu berjalan. Nah, senang sekali siang hari ini saya ditemani oleh 2 tamu spesial yang mensupport saya. Ini ada teman saya, teman dari TK ya Wi. Wow, kita sudah friendship sudah hampir 30, ya seumur hidup kita kalau dari TK ya. Sampai sekarang. Dan tamu yang kedua terspesial, bukan tamu ya, ini saya ditemani oleh istri saya yang paling cantik di sini. Yeah. Nah, sedikit cerita, saya dan istri saya kita sudah bersama selama 19 tahun. Wow, jadi kalau di total tuh lebih dari setengah umur saya. Ya nggak usah dihitung umur saya berapa, jadi nggak usah dihitung. Pokoknya sekarang 23 kurang 19, pokoknya umur 3 tahun lah saya pacaran sama dia. Nah, ceritanya adalah ketika setelah 10 tahun kami berpacaran, tahun ini tahun ke-9 kami menikah. Setelah 10 tahun kami pacaran, akhirnya kami menikah. Nah, entah nggak tahu budaya dari mana waktu itu. Pokoknya setelah menikah tidak boleh pulang langsung ke rumah. Harus nginep di luar. Ya udahlah, nurut aja lah. Ya asik juga malam pertama di luar, nggak di rumah kan. Setelah 2 hari kita nginep di hotel, hari ketiga akhirnya kita sebagai suami istri, ya masuk ke rumah baru kita. Kita tidur di kamar tidur kita. Normal, semuanya terjadi normal, biasa aja. Kita tidur berdua. Nah, ketika tidur tiba-tiba saya berasa gitu. Kayak sekitar jam 1 pagi, 2 pagi. Kan posisi tidur begini dong ya. Kan dua-duaan tidur gitu ya. Saya kebangun kok kayak ada yang aneh gitu ya. Saya bangun, lah Dewi istri saya, tiba-tiba dia duduk sambil pelukin bantal. Jadi bayangin saya tidur, dia duduk begini. Saya lihat dong, waduh kenapa nih dia duduk. Masih nggak ada pikiran apa-apa ya, saya toel. Beb, kenapa Beb? Nah lu. Langsung saya mikir, Tuhan hari ketiga nih, masa dia udah nyesel kawin sama saya. Baru hari ketiga Tuhan. Saya toel lagi, Beb, kenapa Beb? Nggak ada respon lagi. Sampai ketiga kali saya agak elus-elus, Beb, kenapa Beb? Enggak, dia nggak ngomong enggak loh, gitu. Terus setelah dia brek, tidur lagi. Nggak ada apa-apa. Tahu film Paranormal Activity? Ini apa perlu ditengking? Ya udah akhirnya malam itu saya coba tidur, besok paginya saya ngomong dong. Ini udah gak sabar. Beb, lu kenapa semalam? Kamu kenapa semalam? Terus dengan muka polosnya, kenapa? Saya tidur aja, gue tidur aja pulas, dia bilang. Enggak, kamu duduk, kamu bener-bener duduk, aku toel kamu gitu. Ketika pembicaraan itu berlangsung, ternyata ada mamanya cuma ketawa-tawa doang. Oh iya Sa, Dewi itu kalau ngigonya duduk,
Jadi diemin aja, ntar dia juga tidur sendiri. Coba bayangkan, 10 tahun pun saya mengenal istri, pacar saya waktu itu dong ya. 10 tahun pun saya sudah mengenal, ternyata nggak cukup. Ternyata saya nggak bisa mengenal cukup secara the whole pribadi dia itu seperti apa. So relationship is a lifetime process. Sepanjang hidup kita, selama kita masih hidup, kita terus belajar yang namanya relationship. Kita terus belajar pasangan kita terus belajar siapa diri kita. So siang hari ini, berbeda kalau minggu lalu kan cerita Simpson kayak thriller love sad story itu kali ya, kan dicongkel serem banget itu. Enggak, minggu ini saya mau ajak sebuah cerita cinta yang a happily ever after. Kita akan ambil cerita dari tentang Ruth dan Boaz. Saya langsung ceritakan aja background ceritanya. Jadi ceritanya ada yang bernama seorang Israel bernama Elimelek. Dan Elimelek ini punya istri Naomi dan punya 2 orang anak ya bernama Mahlon dan Kilion. Nah saat itu di bangsa Israel terjadi kelaparan. Akhirnya Elimelek berkeputusan pindah ke Moab. Sesampainya di Moab setelah sekian waktu ternyata Elimelek meninggal. Lalu kedua anak laki-lakinya mengambil perempuan Moab untuk menjadi istrinya yang bernama Orpa dan Ruth. Nah setelah 10 tahun ternyata 2 anak laki-lakinya juga meninggal. Jadi tersisa hanya 3 orang. Naomi, Orpa, dan Ruth. Nah saat itu Naomi mendengar, oh ternyata di bangsa Israel udah gak jadi kelaparan lagi. Dan Naomi berkeputusan untuk oke lah sekarang kita balik. Setelah perdebatan dengan menantu-menantunya akhirnya berkeputusan Orpa balik ke kampung halamannya Moab. Dan si Ruth bersikeras ikut mertuanya, ibu mertuanya untuk balik ke Israel. Nah sesampainya di Israel, Ruth bekerja di sebuah ladang. Yang secara kebetulan ladang itu milik namanya seorang Boaz. Nah Boaz ini ternyata kerabat dekat dari Elimelek. Nah pada zaman waktu itu ada sebuah aturan di bangsa Israel. Kalau sang suami meninggal, kerabat paling dekatnya itu harus menebus pusaka mereka. Dan disinilah pelajaran pertama kita. Mari kita baca dari kitab Rut pasal 3 ayat 4, nanti loncat 8 dan 9. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kamu yang wajib menebus kami. Ternyata untuk membangun sebuah hubungan yang sehat, untuk memelihara relationship kita untuk tetap berjalan dengan baik, kita memerlukan yang namanya komunikasi. Sebuah hubungan yang tidak sehat sering sekali terjadi karena tidak adanya komunikasi yang jelas antar pasangan. Dan musuh terbesar dari komunikasi itu apa sih? Musuh terbesar dari komunikasi adalah asumsi. Kita lihat ya, kita coba telaah ayat ini. Apa yang diperintahkan oleh Naomi? Naomi cuma bilang kan, maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Jadi coba kita bayangkan, si Boaz, ceritanya kan dia habis makan malam pesta, dia tidur, udah terlelap, tiba-tiba ada wanita masuk di dalam selimutnya. Dia udah tidur kan, mungkin dia udah tidur. Ini apa nih geli-geli nih, kok diraba-raba ada rambut. Kenapa ada rambut nih? Begitu dia singgapkan, kan ceritanya kan gelap. Begitu singgap, ada wanita, ini orang apa bukan gitu kan ya. Waktu dia tanya, siapa kamu? Coba bayangkan kalau Ruth plek-plek sesuai dengan Naomi. Naomi gak ngomong apa-apa kan. Naomi cuma bilang, udah tidur aja nanti si Boaz ngerti. Bayangkan kalau siapa kamu? Si Ruth cuma gini. Masa gak ngerti sih? Gitu kan mungkin. Masa gak ngerti sih? Loh, perintah mertuanya kan seperti itu. Pokoknya tidur aja, si Boaz ngerti sendiri, tenang aja. Bayangkan
Bayangkan yang ada di asumsi si Boas. Bayangkan yang ada di pikiran laki-laki Boas ini. Ini wanita ngapain nih? Ini jangan-jangan si Ruth ini wanita gak benar. Loh, setahu saya kan kamu ini wanita baik-baik loh. Kenapa kamu jadi begini? Lu cari sugar daddy. Belum zaman waktu itu ya. Maksud kamu apa? Kamu ngajak zina? Sih? Pasti saya yakin itu yang ada di otaknya Boas. Tetapi untungnya Ruth ini adalah wanita yang bijak. Dia dengan gamblang dia komunikasikan, Boas, aku ini Ruth. Dan kamu yang wajib untuk menebus saya dan menantu, ibu mertua saya. Jadi bayangkan segala sesuatu yang tidak dikomunikasikan dengan jelas akan menjadi asumsi di dalam pikiran kita. Dan juga di dalam pikiran pasangan kita. Dan sebaliknya, komunikasi yang jelas tanpa asumsi akan memberikan hasil yang jelas juga. Nah, sedikit kesaksian lagi, berbicara tentang komunikasi, hubungan pernikahan saya pun pernah diuji soal komunikasi. Jadi setelah kami dikaruniai anak kedua, wah begitu ada anak dua, semua dinamika berubah kan, semua jadwal berubah. Nah kebetulan, udah ketawa Ko Randy, siap ya yang kedua Ko Randy. Nah kebetulan istri saya ini bantu saya di bisnis. Dia kelola keuangan di bisnis, dia bantu saya di bisnis. Nah begitu ada anak kedua, tentunya semuanya harus kayak di reschedule lagi gitu dong ya. Segala sesuatu hal kita harus prioritas lagi mana yang penting. Dan saya lihat kok makin lama istri saya cemberut terus. Mukanya asem-asem terus. Wah ini kayaknya kecapean nih. Kayaknya saya pikir, berarti dalam kurung asumsi. Kayaknya dia kecapean nih. Ya udahlah. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya pikir balik lagi asumsi. Ya udah dia kecapean kerjaan, saya cabut semua tanggung jawab pekerjaannya. Wah, kayak deklarasi perang ya. Yang biasanya tanggung jawab yang dia kerjakan saya cabut. Begitu dia cabut, jadi happy gak? Enggak. Makin marah, makin cemberut. Dari sisi dia pikir apa? Dia juga berasumsi. Maksudnya apa nih si Aksa? Udah gak percaya lagi sama gua. Udah gak percaya lagi keuangan dipegang gua. Maksudnya apa? Jangan-jangan dia mau jadi gua full time mom aja di rumah ya? Waduh. Akhirnya singkat cerita Roh Kudus gerakan saya, oke kita ngomong berdua. Biasa kan cowok. Kamu gimana sih? Pekerjaannya saya udah kasih enteng, masih cemberut aja. Dari sisi dia, maksud kamu apa? Kamu gak ngerti perasaan saya. Oh kalau wanita gitu, kamu gak ngerti perasaan saya. Setelah kita komunikasikan dengan jelas, apa maksud pikiran masing-masing. Oh ternyata dia happy aja ngelakuinnya. Dia happy ngelakuin pekerjaannya, dia happy ngurus anak, dia happy ngurus saya. Dan jawabannya cuma simple, solusinya cuma simple. Dia butuh asisten untuk bantu dia. That's it. Lihat akibat dari asumsi. Sesuatu yang tidak dikomunikasikan jelas. Akan ada asumsi di dalam pikiran kita dan di dalam pikiran pasangan kita. The real problem is not the problem, but the feeling behind it. Terkadang masalah sesungguhnya adalah bukan apa yang terjadi. That's not the real problem. Tetapi yang problem sesungguhnya perasaan apa yang kita rasakan dan tidak tersampaikan yang akhirnya menjadi asumsi. So gimana? Yang jadi pertanyaan adalah gimana caranya kita lepas dari asumsi? Balik lagi simple. Jawabannya adalah komunikasi. Yang pria coba belajar untuk komunikasikan dengan jelas apa yang ada di dalam pikiranmu. Karena pria cenderung berpikir logis. Yang wanita belajar untuk mengkomunikasikan apa yang ada di dalam hatimu. Apa yang menjadi perasaanmu. Karena biasanya wanita cenderung memakai hati. Tapi nih masalahnya adalah ketika suatu masalah terjadi di dalam hubungan, kita suka namanya gengsi. Ya dong, gengsi dong.
Masa gue dulu yang ngajak ngomong, kan dia yang salah loh. Masa gue dulu yang ngajak baikan, kan dia yang cari ribut. Ya kan? Mulai senyum-senyum, coba senggol kanannya. Gengsi gak bikin, wah kenceng banget Ci. Gengsi gak bikin kenyang gitu senggol ya. Senggol lagi, gengsi gak selesain masalah. Jadi untuk membangun sebuah hubungan yang sehat, kita perlu, we do build our communication. Nah sedikit practical tips bagi teman-teman yang sulit memulai sebuah komunikasi. Simple kok, bisa dengan cara kalian salah satunya ambil personality test. Bisa DISC, Gallup test, Clifton assessment, whatsoever. Kalian tes, pasangan kalian tes, jadi tahu. Oh pantes, selama ini bertahun-tahun ngomong sama dia ini suka ngawang-ngawang nih, suka ngomong jauh. Saya tuh gitu. Dulu istri saya nggak pernah ngerti. Ternyata ada visioner di dalam diri saya. Ada futuristik di dalam diri saya. Sejak itu dia ngerti. Oh pantes, kalau udah ngomong gitu dia udah. Lu udah kejauhan, balik lagi ke bumi. Nah. Atau bisa juga kemarin kita ketemu ada board game. Not board game, card game. Jadi bentuknya kartu, isinya cuma pertanyaan-pertanyaan. Jadi nggak hanya hubungan suami istri, pertemanan, di dalamnya itu pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa tanyakan kepada pasangan kita, atau kepada orang tua kita, atau kepada teman kita. Dan benar-benar kita coba 2 hari itu, wow, luar biasa sekali. Kita punya deep conversation yang luar biasa. So that's the practical tips. Belajar sesuatu siang hari ini. Amin. Mari kita lanjut baca cerita tentang Rut dan Boas. Lanjut ke pasal 3 ayat 10. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan yang baik-baik. Kita loncat ke pasal 4 ayat 5 dan 6. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk mendagangkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau Boas menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Nah hal kedua yang bisa kita pelajari agar kita bisa memiliki sebuah relationship yang sehat. Kita bisa membina hubungan yang ada. Kita butuh yang namanya komitmen. Di ayat tersebut diceritakan bahwa apa? Boas berjanji kepada Rut bahwa ia akan menjadi penebus untuk Naomi dan Rut. Dan Boas menunjukkan komitmennya dengan memenuhi segala syarat dan aturan hukum pada saat itu. Walaupun apa? Beberapa hal itu merugikan untuk Boas. Secara pribadi Boas itu dirugikan. Ada sebuah quote yang mengatakan, there's a difference between interest and commitment. When you are interested in doing something, you do it only when it's convenient. When you are committed to something, you accept no excuses, only results. Ada perbedaan antara ketertarikan dan komitmen. Ketertarikan hanya membuat kita melakukan apa yang kita rasa nyaman doang aja. Tetapi ketika kita sudah berkomitmen pada suatu hal, kita gak akan menerima yang namanya excuse. Apapun itu, tetapi kita berfokus pada hasilnya. Dan ketika komitmen itu ada pada hubungan, ada pada relationship kita yang sedang kita jalani, bukan lagi soal, kalau aku ngelakuin ini, untung dan ruginya buat aku itu apa? Komitmen di dalam hubungan berbicara tentang kita bersedia mengorbankan interest atau keuntungan diri kita sendiri untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan relationship kita.
Nah leader kita, Ko Eradi, sering banget nasihat ini kalau para pengerja-pengerja yang mau mulai dating. Dia selalu bilang, ingat ya, relationship hanya untuk orang yang sudah dewasa. Wah, udah senyum-senyum, yang pernah dinasihatin pasti udah senyum-senyum. Kenapa hanya orang dewasa? Karena hanya orang dewasa sajalah yang mengerti bahwa suatu hubungan membutuhkan komitmen untuk rela berkorban demi berlangsungnya hubungan yang baik. Komitmen is an act, not a word. Komitmen adalah sebuah tindakan action yang nyata, bukanlah hanya sebuah kata-kata. Karena kalau hanya sebuah kata-kata, itu baru hanya di level janji. Makanya sering sekali ya, kalau di dalam relationship, apalagi yang suka pacaran, sering sekali kena penyakit, khususnya yang cewek-cewek, kena penyakit janji-janji palsu. Wah, sering sekali kan, iya beb, demi kamu apa sih yang enggak? Iya beb, demi kamu aku rela berkorban. Iya beb, demi kamu aku mau berubah. Makin dia iya beb itu taring buaya makin keluar terus semua kan. Makin gombal terus. Nah ketika kita mau mungkin hubungan kita dengan orang tua kita menjadi baik. Ya kita harus berkomitmen untuk mentaati segala aturan-aturan dari orang tua kita. Ketika kita berkomitmen dalam hubungan pacaran kita. Ya tentunya sang laki-laki dan perempuan harus berkomitmen juga untuk menjaga kekudusan. Ketika kita berkomitmen di dalam hubungan pernikahan kita, maka kita harus berkomitmen untuk saling melayani dan saling mengasihi. Nah, seminggu lalu, puji Tuhan, saya berkesempatan untuk jalan berdua sama istri saya tanpa anak. Ya, jadi kalau boleh dilihat kulit agak eksotis berdua ya. Kalau dia jadi eksotis, kalau saya dari lahir emang udah eksotis. Nah, ketika dia ngajak, jujur pergi kali ini tuh berat banget buat saya. Dengan tuntutan kerjaan yang mengharuskan saya hadir di Jakarta. Tadi saya udah mau tolak. Apalagi udah mau dekat lebaran, udah makin hektik semuanya. Tiba-tiba Roh Kudus cuman tegur kayak gini. If you are valuing your marriage relationship, pergi. Oke Tuhan, pergi. Nurut dong, kalau udah Tuhan yang ngomong pergi deh, jangan macem-macem deh. Akhirnya saya berkomitmen, oke, pergi kali ini saya mau fokus sama dia. Saya gak bawa laptop, saya gak bawa iPad, sosial media saya sign out, sampai TikTok aja saya uninstall. Saya bener-bener mau fokus semua, kita enjoy banget, kita pergi segala macem. Walaupun tahu di belakang nih kerjaan pasti berantakan. Saya mau enjoy. Dan di hari terakhir saya ngomong sama dia. Seperti Roh Kudus tuh gerakan, ayo ungkapkan perasaanmu kepada istrimu. Saya aku ngomong, Beb, tahu nggak pergi kali ini? Jujur, sebenarnya aku merasa berat loh. Tetapi Tuhan seperti negur aku dan pergi kali ini, serta merta aku berkomitmen, aku mau menunjukkan bahwa aku mengasihimu. Aku tunjukkan tindakan nyataku. So komitmen berbicara tentang apa? Komitmen berbicara tentang bagaimana sikap tindakan kita dalam mengasihi pasangan kita. Dan mengasihi bukanlah sesuatu hal yang mudah. Dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan ketekunan, kepercayaan dan iman yang penuh kesetiaan. Bahwa kasih itu baik. Bahwa kasih itu membawa keberhasilan. Dan dari mana kita bisa dapat sumber kasih itu? Kita gak akan mampu kalau kita ngandelin kekuatan diri kita sendiri. Kita pasti ego. Sumber komitmen kita di dalam membangun relationship kita adalah kasih Yesus yang sudah kita terima di dalam setiap pribadi kita. Teman-teman, siang hari ini aku gak tahu kondisi teman-teman itu di dalam level relationship yang seperti apa. Mungkin masih ada yang single, sudah pacaran, sudah menikah. Mungkin masih ada yang PDKT, udah siap nembak pasangannya. Apapun relationship yang sedang kita jalani. Ketika relationship itu bisa berjalan dengan baik, pasti akan membawa impact
yang begitu luar biasa. Lewat hubungan kita bisa memuliakan Tuhan. Tetapi ingat sebaliknya. Ketika relationship itu tidak berjalan dengan baik, sekeliling kita, orang-orang sekeliling kita, lingkungan kita pun pasti akan berdampak yang tidak baik. Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi yang sehat, dibutuhkan komitmen yang dilandaskan kasih untuk setiap pribadi agar bisa menjaga relationship yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Saya boleh undang ya teman-teman dari Praise and Worship. From I do to we do. From I do to we do. Dari apa yang aku lakukan menjadi apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. We di sini bukanlah berarti berbicara tentang hanya dua pribadi saja. Tetapi we di sini terjadi di dalam setiap hubungan kita. Kita perlu menghadirkan pribadi ketiga, yaitu kita perlu menghadirkan Yesus di tengah-tengah hubungan kita. Karena hanya Dialah yang menjadi sumber kasih, menjadi sumber kekuatan di dalam kita membangun relationship kita. Saya boleh undang pemain musik dan WL untuk maju ke depan. Sebagai penutup, mari kita baca lagi dari kitab Rut. Rut pasal 4 ayat 21 sampai 22. Firman Tuhan mengatakan, Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Bisa kita lihat? Karena Boas dan Rut berhasil membina hubungannya. Dan dari hasil hubungannya mereka menghasilkan keturunan yang diberi nama Daud. Yang menjadi raja yang begitu luar biasa. Dan kita juga tahu ceritanya, dari keturunan Daud, lahirlah juru selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus, turun ke dunia karena sebuah hubungan yang berhasil. Karena mereka berhasil membina sebuah hubungan yang ada. Tujuan dari relationship bukanlah semata-mata hanya untuk keuntungan kita bersama saja. Tetapi balik lagi, tujuan utama kita membangun relationship adalah untuk kemuliaan Tuhan. The ultimate goal of our relationship is for glorifying God. Bukan hanya untuk keuntungan semata kita berdua doang. Sehingga hubungan yang kita bina, hubungan yang terjadi di dalam kehidupan kita, bisa dipakai Tuhan. Orang-orang di dunia sana bisa lihat, kalian berbeda. Wahai kalian berbeda. Kenapa ada damai sejahtera di dalam hubungan perkawinan kalian? Kenapa hubungan orang tua dan anak bisa saling akur? I never see it. Ketika kita menghadirkan pribadi ketiga. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap relationship yang ada di dalam kehidupan kita. Mari saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku butuh Engkau ya Tuhan di dalam hidupku. Tuhan aku butuh Engkau untuk hadir di dalam relationship kehidupanku. Your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This graceful heart sing out your praise forever. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind.
behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Mari teman-teman tundukkan kepala. Kalau siang hari ini Roh Kudus berbicara ke dalam setiap hati kalian. Buka hati kalian siang hari ini. Ambil momen ini untuk mendengar apa yang Tuhan katakan ke dalam setiap hati kalian. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mengatakan, Tuhan aku mau memperbaiki hubunganku. Tuhan, aku mau membina lagi hubunganku dengan keluargaku. Tapi aku bingung, Tuhan. Hubungan keluargaku sudah hancur. Papa mamaku sudah bercerai. Tuhan, aku sudah gak ngomong lagi dengan istriku berbulan-bulan. Tuhan, aku udah gak peduli lagi suamiku sekarang di mana. Tuhan, aku takut membina hubungan lagi karena kesucianku sudah direbut. Teman-teman, listen. Cerita tentang Boas yang menebus Rut adalah cerita yang sama seperti ketika Yesus menebus kita semua. Kita semua yang ada di sini sama seperti Rut. Kita orang-orang yang gak pantas untuk ditebus. Kita orang-orang yang gak layak. Tetapi karena cinta kasihnya Yesus kepada kita, kasih Allah yang begitu besar untuk kita semua, Dia menunjukkan komitmen bukti nyata kasihnya untuk kita. Dia turun ke surga, turun ke dunia, demi menebus kita semua, demi membangun hubungan dengan kita semua. Siang hari ini, jadikan landasan kasih Yesus yang sudah kita terima menjadi kekuatan kita untuk membangun kembali hubungan kita. Sehingga lewat hubungan yang kita bina, nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk bukti nyata kasih-Mu di kayu salib. Bukti nyata bahwa ketika Engkau menebus kami, Engkau mengasihi kami apa adanya. Tuhan, kami gak mampu kalau kami hanya mengandalkan kekuatan kami saja dalam membangun hubungan. Tetapi siang hari ini Tuhan, kami mau nyatakan iman kami Tuhan. Dengan dasar kasih-Mu ya Tuhan, kami mau nyatakan iman kami bahwa hubungan keluarga kami akan dipulihkan. Tuhan, dengan dasar kasih penebusan-Mu ya Tuhan, kami mau nyatakan iman kami ya Tuhan. Ada pemulihan dengan orang tua kami ya Tuhan. Tuhan, dengan dasar kasih penebusan-Mu ya Tuhan, kami mau nyatakan iman kami bahwa hubungan pernikahan kami bisa dipulihkan. Listen. Jangan dengarkan iblis. Jangan dengarkan iblis. Kalau siang hari ini Tuhan sudah katakan, Tuhan mampu untuk memperbaiki pernikahanmu. Apapun kesalahan yang sudah engkau lakukan, ingat, Tuhan sudah menangkan peperangan itu di kayu salib. Kembali ke istrimu. Berdoa kepada Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan. Dan hubungan pernikahanmu pasti akan dipulihkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Kami sungguh berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau lewat firman-Mu pada siang hari kami boleh belajar bahwa Engkaulah sumber kekuatan di dalam hubungan kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara ya Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi penolong di dalam kami membina hubungan kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Teman-teman, bagi teman-teman yang mempunyai kerinduan untuk didoakan, setelah ibadah teman-teman bisa samperin asyir-asyir yang ada dan tanya, dan dengan senang hati kami akan mendoakan teman-teman. Shalom, happy Sunday. Tuhan Yesus berkati, saudara silakan duduk. Wow, ini message-nya luar biasa banget saudara. Beri sekali lagi dong kemuliaan buat Tuhan kita. Buat saya pribadi, saudara, message-nya benar-benar dalam banget. Biasa kalau saya dengerin message, saya banyak yes, saya banyak amin. Tapi tadi saya banyak merenung, saya banyak berpikir ya tentang bagaimana kita harus meningkatkan komunikasi kita dan juga komitmen kembali. Saya jujur kalau banding sama cerita tadi bisa ke istri begitu deep gitu, saya bukan orang yang romantis. Tapi dari situ saya belajar bahwa banyak hal yang saya masih harus belajar juga ya. Saya percaya juga kita semua pasti masih bisa terus maksimal di dalam relationship kita. Nah saudara, ada 2 pengumuman terakhir masih berhubungan dengan relationship. Minggu depan saudara, minggu depan kita akan buka coffee lounge ya. Minggu depan minggu depan ada coffee lounge kembali. Nah tapi coffee lounge ini nggak cuman ada snack, nggak cuman ada kopi, nanti ada di belakang situ ya minggu depan coffee lounge-nya. Nah tapi saya pengen ajak saudara bawa siapapun yang saudara bisa bawa. Apalagi kalau saudara ada teman-teman yang sudah mulai jauh sama Tuhan. Yang teman-teman tahu teman-temannya itu punya hubungan yang rusak mungkin keluarganya atau apa yang mau didoakan. Besok bawa kembali ya ke minggu depan ke gereja ini, bawa ke coffee lounge. Nanti kita di situ bisa saling mendoakan dan kita bisa saling menguatkan di sana juga. Nah minggu depan juga kita akan dilayani sama Pastor Michael Gunawan dari Surabaya. Ya dari gereja 1 jam saja, jadi pastikan teman-teman semua bawa, teman-teman semua yang bisa dibawa ke tempat ini. Minggu depan kita juga pasti akan diberkati di menutup bulan tema relationship ini. Ya, sekarang kita akan menutup ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat ibadah ini, Kau sungguh luar biasa Bapa. Kami belajar banyak tentang relationship, bagaimana Kau yang terlebih dahulu berkomunikasi dengan kami menjadi manusia dan juga menyatakan komitmennya kepada kami. Begitu juga kami mau komitmen Tuhan untuk memperlihatkan Tuhan, untuk melihat hubungan apa yang masih gak beres di hadapan-Mu dan kami mau bereskan itu Tuhan. Mulai dari hari ini kami mau komitmen dan kami mau meningkatkan komunikasi kami lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan terima berkat daripada-Mu. Jemaat yang kasih Tuhan, tetap dengan berdiri kita akan berdoa untuk Pastor Aksa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Pastor Aksa ya Tuhan. Kiranya firman yang telah Kau tabur ini Tuhan boleh tertanam, bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapak, kiranya Engkau terus mengurapi hamba-Mu, memakai lebih dahsyat lagi dan memberkati berlimpah-limpah. Dan kiranya Engkau terus memperluas wilayah pelayanannya dan juga memberkati keluarganya Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Bapak. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Terbeban berat Kau lepaskan ya Tuhan. Dan memiliki masalah keluarga, bisnis, usaha pekerjaan, kiranya Kau pulihkan ya Tuhan. Kau berikan harapan-harapan baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Kau buatnya berhasil. Terima kasih Tuhan, sebelum pulang kami akan menerima berkat-Mu. Kasih Allah Bapa dan anaknya tunggal Tuhan kita memberkati Engkau, melindungi Engkau, mencurahkan kasih karunia berlimpah-limpah, serta pertujuan manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Dan Yesus memberkati. Happy Sunday semuanya teman-teman. Terus memberkati kita semua.